kita duluan. Oke, masuk. Mulai. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat semua? Iya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu diberikan aktivitas yang baik ya. Ya. Semangat hari ini? Iya. Baik, ketua kelas, siapkan dulu nak. Bersedia. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Karena ketua kelas sudah menyiapkan kelasnya, ibu mau lihat, siapkan dulu bukunya, ya, bukunya, pulpen. Ketua kelas, ambil nak buku paket, bagikan dulu ke teman-temannya ya. Ya, harus siap ya, bukunya, pulpen harus siap, ya. Bagaimana? Sudah siap? Iya. Karena ketua kelas sudah menyiapkan, nak, kita belum berdoa ya. Jadi kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu nak. Teman-teman, katanya berdoa. Iya. Jadi kita sudah berdoa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diberikan kelancaran ya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ibu membuka materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Kita sebagai warga Indonesia tentunya kita punya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan dulu berdiri. Iya. Tangannya nak ke depan semua ya. Ya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik. Dimohon duduk kembali. Iya. Iya. Sudah ya? Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Menandakan kita sebagai penerus bangsa harus tidak pernah lupa yang namanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya? Semangat hari ini? Semangat? Iya, harus semangat ya. Baik, anakku sekalian. Iya. Sebelum kita belajar, ya, ada kesepakatan kelas yang Ibu berikan untuk hari ini. Ya. Sepakat? Semangat? Semangat? Ya. Iya, perhatikan dulu. Yang pertama, dilarang bermain handphone pada saat BBM berlangsung. Sepakat? Kalau begitu HP-nya silakan disimpan di mejanya. Ada? Ya. Tidak boleh menggunakan handphone pada saat PBM berlangsung ya. Bisa? Bisa ya? Bisa, harus. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Perhatikan, ada tidak sampai berserakan? Ada. Bersih ya? Kita harus mencintai yang namanya kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Begitu nah ya. Kemudian dilarang makan pada saat PBM berlangsung. Ya, jadi pada proses pembelajaran kita harus belajar, tidak ada boleh makan, ya. Ini kan jam pelajaran. Tidak boleh kita makan, ya. Kita harus menghargai guru dan teman-teman kita. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Dilarang tidur pada saat PBM berlangsung. Sepakat? Sepakat. Harus semangat. Ya. Untuk lebih bersemangat, kalian dulu berdiri, kita ice breaking dulu. Oke, silakan dulu berdiri semua. Berdiri, ya. Berdiri dulu supaya lebih semangat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, silakan. Ya. Perhatikan dulu nak, menghadap ke dulu, menghadap ke sini, ya. Ya. Dengarkan dulu Bapak Ibu, pada saat Ibu menyebut tepuk pagi itu 1 kali tepukan. Kemudian pada saat Ibu menyebut tepuk siang itu 2 kali tepukan. Kemudian pada saat Ibu menyebut tepuk sore tidak ada tepukan, tidak ada suara. Sepakat? Sepakat. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Oke, mana semangatnya, Bang? Kita mulai ya. Iya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Kita ulang lagi ya. Semua fokus ya. Jadi kita harus fokus, ini namanya tepuk konsentrasi. Yang tidak konsentrasi berarti bau. Bukan Ibu yang mengatakan tapi kalian. Oke, kita ulang lagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Oke. Tepuk tangan untuk semua dulu. Silakan duduk kembali ya. Kita harus betul-betul semangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Oke. Ya. Minggu lalu Ibu sudah membagikan kelompok ya? Ada 4 kelompok? Ada. Ibu baru membagikan kelompoknya, belum tugasnya. Ya. Ya. Perhatikan dulu. Ibu bacakan kembali nama-nama kelompok, ya. Tapi Ibu belum memberikan tugas LKPD-nya ya, baru nama kelompok. Betul, ya. Dengarkan namanya ya, yang kelompok-kelompok.
Kelompok 1 mana? Ya, dengarkan namanya ya. Kelompok 1 yang bertindak sebagai ketua kelompok, Tiara Rika. Mana Tiara? Iya, Tiara. Kemudian Andini? Andini. Iya, lanjut. Atika? Mana Tika? Iya, Fadin. Oke, kemudian Andika? Oke. Rijal? Ada ya? Aulia? Aulia? Iya, itu yang menjadi kelompok 1. Oke, kelompok 2 mana? Iya. Humaira sebagai ketua kelompok ya? Iya. Anggotanya siapa, Nak? Adisya? Siapa lagi? Anissa Rahayu, Rizky Hamsyah, sama Halil. Itu kelompok 2. Kelompok 3 mana? Iya, yang bertindak sebagai ketua kelompok adalah Zakia Rinov. Ya. Yang beranggotakan siapa? Batari, Cahiningrum, Feby, siapa lagi? Siapa? Oke, Rehan, kemudian Mukdi, siapa lagi, Nak? Oke, Gwin, Siti Aziza, kemudian Siti Humaira Makatalu. Itu kelompok 3. Kelompok terakhir mana? Ya, ketua kelompok sebagai Naswa. Iya, Naswa. Yang merutakan siapa nanya? Siapa kelompoknya? Nama-namanya? Talita. Kita harus semangat, tidak usah memberikan suara yang lemah ya. Kita harus, siapa nak? Talita. Siapa lagi? Dava. Ridho. Siapa lagi? Ya, itulah yang menjadi nama-nama kelompok ya. Tapi ibu belum memberikan tugas kelompoknya ya. Perhatikan, baru nama-nama kelompoknya ya, betul? Iya, kalau begitu minggu lalu ada yang masih ingat materi kita apa? Ayo Bu. Silakan berdiri. Oke, Tiara. Pekan lalu kita belajar tentang materi teks laporan hasil observasi. Materi teks LHO singkatan dari laporan hasil Observasi. Baik, terima kasih Tiara ya. Beri dulu aplaus untuk Tiara ya. Oke. Silakan Naswa. Ya. Menjelaskan, silakan. Teks observasi adalah tulisan menjelaskan pendaftaran atau hasil laporan. Suaranya harus sampai ke forum supaya teman-teman tahu ya. Oke. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah pengamatan. Tulisan yang berisi penjabaran atau laporan hasil pengamatan. Oke, beri aplaus untuk Naswa ya. Ibu harap selain dari Tiara dan Naswa harus mengingat materi kita minggu lalu. Jangan pernah dilupa. Ya? Iya. Terima kasih Tiara dan Naswa masih mengingat materi kita minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita belajar teks LHO ya. Tadi disebutkan sama Tiara, LHO itu laporan hasil observasi. Kemudian tadi Naswa memberikan jawaban dari laporan hasil observasi adalah sebuah penjabaran umum atau hasil pengamatan atau penelitian ya. Semangat hari ini? Semangat. Iya. Baik anakku sekalian. Pekan ini kita masih berfokus materi LHO ya. Laporan hasil Observasi. kelanjutan dari materi minggu lalu ya. Tapi di sini kita fokuskan adalah menulis teks laporan hasil observasi. Baik. Perhatikan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan di atas? Ada? Dava, silakan berdiri. Suaranya harus sampai ke forum Dava ya. Silakan, Nak. Tujuan pembelajaran 1. Peserta Oke. didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, yang kedua lagi. Peserta didik mampu menentukan struktur laporan hasil observasi dalam sebuah teks yang sudah disajikan. Baik, terima kasih Dava. Silakan duduk kembali ya. Ya, ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menulis gagasan. Apa itu gagasan? Pendapat. Menuangkan ide. Ya, pada saat kita mengamati
tentu kita harus betul-betul mengamati objek itu. Contoh kecil, kalian berada di kelas 10 C. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian amati? Ada televisi? Ada kipas. Apalagi? Ada kipas angin. Ketika kalian mengamati sebuah objek, maka kalian akan menghasilkan ide. Maka inilah yang dikatakan gagasan pikiran kalian ketika melihat objek secara langsung maupun tidak langsung. Oke, contoh kecil aja kok. Ibu Sidar sedang berdiri di sini. Apa yang kalian amati? Memakai baju kopri, bersepatu hitam, kemudian berjilbab nafi. Itu kan hasil pengamatan kecil. Contoh, itu kan bukti karena kalian melihat ibu sedang secara langsung. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, itu contoh kecil. Lanjut, peserta didik mampu menentukan struktur. Ini sebentar kita akan bahas tuntas yang menjadi struktur laporan hasil observasi. Ya, kalian belum pelajari kan? Belum ya? Iya, sebentar kita bahas tuntas ya. Baik, anakku sekalian. Tapi untuk pertemuan kali ini kita lebih fokuskan untuk menulis hasil observasi. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan nak. Menulis teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO. Ya, menulis, menuangkan pikiran. Siapa yang pernah di sini menulis? Semua. Menulis cerita itu kan termasuk menulis. Karangan atau novel, ya. Jadi menuangkan ide kita dalam hal menulis. Di sini kita fokuskan adalah menulis teks laporan hasil observasi. Apa yang menjadi pengamatan kita ketika kita berada di tempat? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut. Sebelum Ibu memaparkan lebih jauh, Ibu akan tampilkan dulu video untuk lebih memahami apa yang menjadi objek tersebut. Ya? Iya. Iya. Perhatikan nak, ya. Kalian bisa menyimak video di atas, ya. Ada masjid ya, musola ya. Ada tempat ibadah ya, muslim. Ya. Ada Pak Yagus ya, Pak Yagus. Ya. Silakan disimak dulu videonya ya. Di Jalan Al-Nagab nomor 8 Makassar. SMA Negeri 16 Makassar memiliki sejarah yang unik dan menarik. Kita membahas bagian dulunya adalah secara budaya atau peninggalan bangunan bangsa Belanda yang usianya kurang lebih 100 tahun. Dari bangsa Belanda beralih fungsi sebagai bangunannya yaitu sekolah hakim dan jaksa pernah menjadi SIB atau sekolah guru bawah, pernah menjadi SIA atau sekolah guru atas, pernah menjadi SPG atau sekolah pendidikan guru, serta pernah menjadi PDSMTP atau pendidikan guru sekolah menengah tingkat pertama pada tahun 1990, dan yang terakhir menjadi SMA Negeri 16 Makassar sampai saat ini. Persegi bangunan SMA Negeri 16 Makassar ini dahulunya adalah bangunan yang atau bisa dibilang masjid yang mudah dengan luas sekitar 1,17 hektar. Namun dalam perkembangannya SMA Negeri 16 Makassar yang dahulunya bangunan umum mengalami kemajuan dari segi fisik gedungnya dan dengan hadirnya sumbangan partisipasi orang tua siswa melalui komite sekolah dan bantuan dari negara melalui APBN dari Kota Makassar.
Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 16 Makassar ini, visinya yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, kompetitif, berkarakter sesuai nilai-nilai intak dan budaya bangsa. Adapun misi dari sekolah ini ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, peningkatan prestasi akademik dan akademis siswa. Yang ketiga, tersedianya sarana pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Serta yang terakhir atau yang keempat, terpeliharanya suasana lingkungan yang kondusif. Baik, masalah satu yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sabri Ismail dengan Siti Kania Ramadika. mungkin terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri. Saya yang SPG jabatan Wakasek Humas SMA Negeri 16. Baik, itu dari perkenalan dirinya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke bagian wawancara. Baik, pertanyaan kami yang pertama itu apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMA 16 ini? Sarana sekolah seperti di sekolah lain, sarana di kelas jumlah kelas 1 ada 34, kemudian perpustakaan, ada IPA, ada komputer, ada IPA itu ada biologi dan ada fisika. Kemudian ada kantin, ada ke olahraga, ada ruang pertemuan, ruang guru, dan termasuk guru BK ada juga, ruang guru BK guru khusus, kemudian sarana yang lainnya itu seperti langsung siswa untuk Bisa juga gitu. ini berkaitan dengan kompetensi siswa anak-anak itu di internet dari segi Google, kemudian pengembangan agama ada sifat. Bisa menjelaskan Misalkan kayak menjelaskan dulunya menjelaskan, terus nanti dikasih contoh soal, setiap contoh soalnya itu biasa akan disuruh siswanya satu-satu untuk benar mengerjakan di papan tulis. terus kemudian yang digunakan guru juga pengajar. Jadi itu tergantung dari dulu, ada yang cuma pakai buku paket saja, ada juga yang melalui media pembelajaran lain, misalnya melalui internet atau modul-modul gitu. Apakah guru sering melakukan metode pengajaran yang sama atau mungkin bervariasi? Kebanyakan guru sama metode pembelajarannya, kecuali mungkin guru-guru muda ya lebih bervariatif. Kayak bagaimana? Kalau guru-guru muda mungkin lebih banyak menggunakan hubungan dengan internet, kayak misalkan
dia adakan menulis di internet atau Google Form gitu. Ini nah ya, ini bagian-bagian pada eskul ya. Bagaimana? Ya, kalian sudah melihat videonya? Sudah. Ya. Kalian sudah melihat videonya, berarti kalian sudah mampu menulis, bisa? Ya, karena kalian sudah mengamati objek di sekolah kita, ya. Jadi bukan hanya yang secara langsung, tapi kita mengalami hal itu ya. Kita ke sekolah untuk apa? Jadi kita harus melihat objek yang ada. Bisa ya? Tapi Ibu lupa tadi ya mengecek kaderannya, ada semua ya? Hadir? Ada semua? Ada semua? Ya? Iya, hadir ya? Ibu tadi lupa mengecek, tapi semua hadir ya? Hadir ya? Iya. Baik, anakku sekalian, kita fokuskan dulu materi kita ya. Karena kalian sudah melihat videonya, berarti sudah bisa menulis. Bisa ya? Bisa. Karena secara langsung kalian melihat tayangan video di sekolah kita di SMA Negeri 16. Iya. Iya, perhatikan ya. Ya, kita fokuskan di sini adalah menulis teks laporan hasil observasi. Iya. Jadi kalian tadi secara berkelompok melihat video yang Ibu tampilkan ya. Jadi kalian pasti bisa menulis karena melihat tayangan video itu, ya. Oke, lanjut ya. Ada yang bisa bantukan Ibu bacaan di atas? Ada? Oke, Andi Ridho silakan berdiri, Nak. Iya. Pengertian. Oke. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjabaran umum terhadap suatu objek hasil pengamatan observasi yang dilakukan oleh penulisnya. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data yang valid. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Baik, terima kasih Andri, silakan dulu Nak, ya. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjabaran umum terhadap suatu objek. Tadi kalian melihat tayangan video, betul? Ya. Itulah objek yang kalian amati yang menjadi ide kalian. Bisa menulis tidak? Ya. Pada saat kalian melihat video yang Ibu tayangkan ya. Oke. Penjabaran umum terhadap suatu objek hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulisnya. Bisa dipahami? Bisa. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan
pada fakta dan data yang valid. Apa itu valid? Sesuai fakta atau bukan hal dugaan. Oke. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh si penulis. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Fungsi teks laporan hasil observasi ada 4. Bisa dibantu Andika? Nak, lamar diri? Ya. Fungsi teks laporan Ran hasil observasi. Fungsi tes laporan hasil observasi adalah 1. Melaporkan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. 2. Memaparkan latar belakang penyusunan, ketetapan atau pemecahan masalah. dalam pengamatan. Iya. Sebagai sumber informasi yang valid. 4. Merupakan bahan untuk pendokumentasi. Iya, terima kasih Andika ya. Fungsi teks laporan hasil observasi ada 4 di sini ya. Yang pertama, melaporkan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Melaporkan. Kenapa kita harus melaporkan? Kenapa? Kenapa kita harus melaporkan hasil pengamatan itu? Agar untuk tujuannya untuk mendapatkan laporan, karena kita akan mendapatkan informasi. Inilah yang akan kita laporkan ke orang lain bahwa kita mengamati suatu objek. Oke, lanjut. Memaparkan latar belakang penyusunan, ketetapan atau pemecahan masalah. Bisa dipahami? Ya. Memaparkan latar belakang, ya. Apa yang menjadi objek ketika kita mengamati. Itulah yang akan kita paparkan atau susun. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Sebagai sumber informasi, jadi harus nyata, harus betul-betul ya, harus betul-betul fakta. Ingat, bukan hal dugaan, tapi harus betul-betul nyata dalam mengamati suatu objek. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Merupakan bahan pendokumentasian. Kenapa harus dokumentasi? Karena sebagai bukti. Betul, pintar ya. Sebagai bukti. Contoh kecil, kalau kalian reuni, pasti yang utamakan adalah foto dulu. Atau pada saat kalian reuni dengan teman SMP-mu, pasti yang pertama dilakukan adalah dokumentasi. Ya, itulah gunanya kita berdokumentasi dengan kegiatan. Itu penting, ya. Apalagi kalau objek atau laporan harus ada bukti, dukung harus ada dokumentasi yang real, yang nyata. Ya, itu contoh kecil, ya. Harus didasari dokumentasi pada saat kita kegiatan. Inilah jadi bukti kepada masyarakat. Jadi, kalau kita mengamati, harus ada dokumentasi. Inilah yang paling penting kita paparkan sebagai bukti dukung kepada masyarakat bahwa kita sedang mengamati suatu objek. Bisa dipahami? Bisa. Ini contoh kecilnya ya, harus betul-betul ada dokumentasi setiap ada kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Semangat, terus semangat ya. Semangat. Iya. Oke, lanjut. Iya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada berapa? 4. Mufdi, silakan bacakan dulu Ibu, ya. Silakan. Suaranya harus besar ya. Ya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Iya. Bersifat objektif dan universal. Yang kedua, informasi ditulis lengkap. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta di lapangan atau sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, tidak menyatakan pendapat atau dugaan yang tidak. Baik, terima kasih Mufdi. Silakan duduk kembali nak ya. Ya. Ada 4 yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Ya. Kenapa harus bersifat objektif? Kenapa nak? Kenapa harus bersifat objektif? Ya, karena kita melakukan suatu pengamatan harus disari dengan fakta, tidak boleh hal dugaan, tidak boleh, harus betul-betul apa yang kita amati itu adalah objek yang kalian amati. Bisa dipahami? Bisa ya? Informasi ditulis lengkap. Jadi pada saat kalian mengamati itu harus ada data-data yang konkret, data-data yang lengkap, ya. Ada pulpen kita siapkan, betul? Ada buku, ya. Itulah yang menjadi dokumen kita pada saat di lapangan. Harus ada lengkap datanya, ya. Kemudian disusun
berdasarkan fakta dan lapangan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi pada saat kalian mengamati harus betul-betul data yang kalian amati sesuai. Ya betul Tiara ya. Lanjut. Tidak menyertakan pendapat atau dugaan. Jadi betul-betul kita mengamati objek, bukan hal dugaan. Jadi pahami? Betul-betul kita amati sesuai dengan fakta, bukan hal dugaan, ya? Jadi pahami nak? Semangat? Semangat terus ya? Iya. Lanjut. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada berapa di atas? Kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama, menggunakan kata benda. Contoh, kata benda. Bunga, buku, pulpen, ya, pulpen, meja, ada di situ bukti yang kita betul-betul amati, ya, pulpen, itulah kata benda, ya. Kemudian menggunakan kata kerja verba, seperti apa? Sedang melakukan, betul. Apa-apa yang kita lakukan adalah bersifat melakukan apa yang terjadi di lapangan. Jadi di situ ada kita melakukan sesuatu hal, mengamati objek. Jadi pahami? Ya. Menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi disebut dengan kata betul, kata penghubung seperti ialah, merupakan, yaitu, termasuk, terdiri. Inilah kata-kata konjungsi yang kita lakukan pada saat menulis. Kalian tadi melihat video ya kan? Di SMA Negeri 16 terletak di jalan di SMA Negeri 16 memiliki beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama, futsal, basket, pandu digital, apalagi? Basket, dan apalagi? Dan lalai. Itulah yang menjadi kata penghubung, dan. Bisa dipahami? Ya, begitu nah ya? Iya, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Iya, lanjut. Struktur teks laporan hasil observasi. Inilah yang akan kalian bahas tuntas sebentar, ya. Ada berapa struktur? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Memuat tenaga informasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Bagian ini berperan sebagai pembuka teks. Isi bagian ini memuat pemaparan klasifikasi objek pengamatan. Jadi menjabarkan, melatar belakangi apa yang menjadi objek kita. Ya, tadi kalian melihat video tidak? Ya, ada alamat sekolah kita di mana? Jalan apa? Di Jalan Amanagapa. Ya, kemudian deskripsi bagian. Bagian ini memuat pemaparan hasil pengamatan yang lebih rinci. Informasi, klasifikasi atau penggolongan urutan secara terurut. Bisa dipahami? Jadi pada saat kita mengamati objek, ada bagian-bagian yang kita dapatkan di situ, ya. Misalnya kalau kalian mengikuti, tadi kan melihat berapa ekskul di 16, ya. Kalian melihat ada ekskul basket, ada pendigital, ada karate, ada sangkar seni. Disitulah kalian memanfaatkan apa yang kalian ikuti. Itulah manfaatnya. Kemudian bagi-bagi situ. Ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Kesimpulan atau deskripsi manfaat. Bagian ini terakhir struktur teks laporan hasil observasi ini menjelaskan manfaat. Apa yang menjadi manfaat ketika kalian berada di objek 16? Apa? Mengetahui dinas sekolah, ya. Sekolah kita kan dulunya sekolah jaksa ya. Ya, kemudian lanjut terus hingga kemudian menjadi sekolah SMA Negeri 16 Makassar. Itulah manfaat kalian mengikuti suatu pengamatan ya. Kalian mengikuti eskul basket, apa yang kalian dapat dari situ? Untuk bisa basket. Mendapatkan manfaat olahraga pemain. Kemudian pada saat kalian ikut di eskul pandu digital, ya, untuk bisa lebih melatih karakter kalian. Bisa? Ya, untuk bisa misalnya kalian akan menjadi sutradara yang terkenal, ya, dilatih untuk kalian
memiliki karakter yang baik kalau kita ikut di pandu digital. Ya, kemudian basket tadi kan sudah. Kemudian sanggar seni. Apa yang kalian dapatkan ketika ikut di eskul sanggar seni? Untuk bisa mendapatkan banyak manfaat, nak, ya, bisa dipahami. Itulah manfaat atau yang menjadi kesimpulan ketika kita mengamati suatu objek, ya. Masing-masing tersendiri mempunyai manfaat, ya. Terserah kalian, bergantung dari bakat dan minat kalian, itulah yang kalian akan mendapatkan sebuah manfaat daripada objek yang kalian amati. Bisa dipahami? Ya. Tadi kan ada berapa tampilan ya? Eskul 16, kalian tinggal pilih apa yang menjadi bakat kalian. Itulah manfaat kalian ikut di eskul itu. Bisa dipahami? Iya. Baik anakku sekalian, pekan lalu kan ibu membagikan nama kelompok ya? Ya, belum dibagikan LKPD-nya. Perhatikan di atas LKPD ya. Ibu mau perwakilan ketua, silakan Aina ambil LKPD-nya ya. Kelompok 1, masing-masing ketua kelompok ya. Ya. Iya. Anak kelompok 1 Rosari, kelompok mana? Kelompok 3. Iya, kelompok ini. Kelompok iya. Perhatikan ya. Ketua kelompoknya sudah mengambil masing-masing LKPD yang akan dikerjakan. Ya? Ya? Kelompok 1 objek apa, nak? Pantai Losari. Kelompok 2? Pantai Bira Bulukumbai. Kelompok 3 apa? Wisata Bantimurung yang terletak di Kabupaten Kelompok 4 apa? Benteng Rotterdam. Iya. Perhatikan, nak. Sebelum dikerjakan dulu, perhatikan ya, perhatikan. Kalian secara berkelompok ya. Ya, kalian kerja kelompok. Ini kan tugas kelompok. Ya. Harus betul-betul berkolaborasi dalam kerja kelompok, ya. Jadi tidak boleh kerja sendiri-sendiri, semua harus rampung, ya. Namanya kan tugas kelompok ya. Jadi kita harus betul-betul bersama-sama mengerjakan LKPD-nya. Ini kan tugas kelompok, bukan tugas individu ya. Betul, betul. Silakan dikerja, nak. Silakan dikerja, ya. Ya, silakan dikerja LKPD-nya. Masing-masing mempunyai objek yang kalian amati. Ya, silakan. Boleh bertanya, nak, kalau ada sesuatu hal yang tanyakan? Boleh? Bu, ini bertanya. Iya, kenapa? Apakah boleh menggunakan HP? Apakah boleh menggunakan handphone pada saat mencari referensi ya? Boleh, tapi satu kelompok, satu handphone. Bisa ya? Ya, boleh menggunakan handphone, tapi satu kelompok, satu handphone. Ya, nggak boleh semua, ya, nggak boleh. Karena kita kan fokuskan pada kesempatan kelas, ya. Harus masing-masing saja ketua kelompok yang membuka handphone, ya. Tidak boleh sama. Silakan, nak. Oke, dikerjakan. Boleh bertanya, nak, kalau ada sesuatu hal yang tanyakan ya. Kalian menulis struktur daripada objek yang kalian amati. Sini apa, nak, kelompoknya? Pantai Losari. Ya, ada LKPD ibu bagikan, kalian tinggal menulis saja, ya. Menulis apa yang menjadi objek kalian amati, ya. Pantai Losari ini kelompok berapa? Objek apa? Apa objeknya? Apa objeknya? Benteng Rotterdam yang terletak di mana itu? Di Makassar ya? Makassar. Di sini apa objeknya, nak? Wisata Bantimurung yang terletak di Maros ya? Di Maros, betul? Iya, silakan dikerja. Kalian bisa berdiskusi dengan saksama ya? Ya. Ini kelompok berapa, nak? Kelompok 2 dengan materi objeknya apa? Pantai Bira yang terletak di
Bulukumba. Iya, silakan dikerjakan ya. Boleh bertanya kalau ada sesuatu hal yang ingin tanyakan, bertanya, angkat tangan ya. Silakan diskusi dengan baik ya, harus betul-betul, tidak boleh ada yang tidur ya. Semua harus kerja. Betul? Semangat. Ya? Ya. Jangan cuma satu orang, dua orang saja yang kerja, tapi semua. Jadi kalian harus menukar pendapat agar disatukan menjadi satu untuk lebih baik. Oke, lanjut. Ini bagaimana nak? Kelompoknya bertanya sesuai dengan apa yang kalian amati, ya. Iya. Ya, silakan nak. Ibu, apakah harus ditulis sesuai strukturnya, Ibu? Harus sesuai strukturnya. Tadi kan Ibu jelaskan, ada 3. Yang pertama kan definisi umum, ya. Yang kedua, bagian. Yang ketiga, jadi kalian menulis objek kalian amati sesuai dengan strukturnya. Seperti di tayangan video kan, ya. Tadi kalian sudah mengamati bergambar, betul, ya. Itulah kalian kerjakan strukturnya, ya. Pertanyaan bagus Ale ya, kalian bertanya tentang strukturnya harus nah ya. Kan kita objek yang kita amati, tentukan strukturnya. Di mana bagian definisinya, di mana bagian manfaatnya, di mana bagian-bagiannya, ya. Silakan bekerja, ya. Oke. Sama-sama Alia. Perhatikan nah ya, perhatikan. Kalian menentukan strukturnya. Ada 3 kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, inilah yang kalian kerjakan sesuai dengan objek yang kalian amati. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerja, ya. Di sini bagaimana? Tentukan strukturnya. Ada berapa struktur? LHO. Yang pertama, definisi umum. Apa yang kedua? Deskripsi bagian. Apa yang menjadi bagian-bagian di pantai Bira? Ya, Bira ya? Betul. Bira itu terletak di mana? Di Bulukumba ya? Iya, di Bulukumba ya. Jadi kalian mengamati objek wisata sesuai dengan pantai Bira Bulukumba ya. Perhatikan nak di atas LKPD-nya ya. Perhatikan. Kelompok 1 Pantai Losari, kelompok 2 Pantai Bira Bulukumba, kelompok 3 Wisata Bantimurung Maros, kemudian kelompok 4 Benteng Rotterdam. Oke, silakan dikerja dengan baik, diskusi dengan baik dan saling bekerja sama dengan baik ya. Silakan bekerja nak. Kenapa nak? Iya, silakan. Bentar ya. Iya. Bagaimana kelompok 4? Dipahami? Sudah? Ada berapa struktur LHO? 3. Yang pertama apa? Deskripsi bagian. Apa yang menjadi bagiannya di Benteng Rotterdam. Kemudian definisi umum apa? Apa yang menjadi penjabaran umum di Benteng Rotterdam. Kemudian apa yang menjadi manfaat di Benteng Rotterdam. Semua harus bekerja sama ya. Silakan dikerja.
Bagaimana, selesai semua? Belum? Belum? Iya, silakan dikerjakan, Nak. Bagaimana, selesai? Belum? Iya. Iya. Bagaimana? Selesai? Belum? Iya, silakan dikerjakan ya. Iya. Ini kelompok 4. Bagaimana, sudah selesai? Dikit lagi? Iya. Silakan dikerjakan, Nak ya. Bagaimana, sudah selesai? Belum? Iya. Bagaimana? Selesai? Sudah? Sudah? Sambil menunggu kelompok lain ya. Iya. Bagaimana, selesai? Sudah? Sudah? Bagaimana? Kelompok lain sudah semua? Sudah. Kita tunggu dulu kelompok 3 ya. Yang lain menunggu ya. Kelompok 3 belum selesai. Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 2? 3? Mana kelompok 3? 4? Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Iya. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, kelompok 1 nak, mana? Iya. Kelompok 1 cukup wakil saya temannya untuk tampil di atas, ya. Tentukan saja. Moderator siapa? Andini ya. Alia. Kemudian pemateri. Oke, silakan tampil. Naik, silakan nak, ya. Perhatikan kelompok lain, ya. Perhatikan kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya terkait apa nak? Objek Pantai Losari. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Aulia Fadlawaru dari kelompok 1 dan teman-teman kami dari kelompok 1 yang mewakili. Saya Tiara Arita Maria dan saya Andini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari objek Pantai Losari sesuai objek yang diberikan oleh Ibu Syamsudah. Oke, terima kasih. Silakan nak. Laporan hasil observasi Pantai Losari. Pernyataan Pantai Losari terletak di sebelah barat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini terkenal sebagai
Kelompok lain perhatikan dulu nak, ya. Wisata utama di Makassar yang menawarkan pemandangan matahari terbenam dan mengkilap. Deskripsi bagiannya yaitu Pantai Losari memiliki panjang sekitar 1 km dengan pasir putih yang bersih. Di sepanjang pantai terdapat berbagai fasilitas seperti tempat duduk, area bermain anak, dan kios-kios makanan yang menjual berbagai kuliner khas Makassar, seperti pisang epe dan soto Makassar. Selain itu, terdapat juga dermaga yang sering digunakan untuk aktivitas memancing dan berlayar. Dahulu, pantai ini dikenal dengan pusat makanan laut dan ikan bakar di malam hari, karena para penjual dan pedagang hanya beroperasi pada malam hari, serta disebut sebagai warung terpanjang di dunia karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih 1 km. Salah satu penganan khas Makassar yang dijajak di warung-warung tenda itu adalah pisang epe atau pisang mentah yang dibakar, kemudian dibuat pipih dan dicampur dengan air gula merah. Deskripsi manfaat. Pantai Losari tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi warga lokal dan wisatawan, tetapi juga berfungsi sebagai area konservasi laut. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai, termasuk program kebersihan rutin dan edukasi lingkungan bagi pengunjung. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Ya, Naswa. Silakan berdiri, Naswa. Nama saya Zakia Naswa dari kelompok 2, ingin memberi pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang membuat Pantai Losari terkenal? Baik, saya akan menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagian Pantai Losari yang terkenal yaitu objek wisata pandangan matahari yang tenggelam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya lain, kelompok lain. Silakan. Bagaimana? Sudah? Silakan bertanya, nak. Silakan bertanya ke pemateri Pantai Losari. Iya, silakan. Iya, Siti Aziza. Apa saja yang bisa dilihat di Pantai Losari? Apa saja yang kita lihat di Pantai Losari ya? Iya, bagaimana pemateri? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu keindahan alam. Pantai Losari terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Terus yang kedua, sejarah dan budaya. Pantai ini memiliki sejarah yang kaya, mulai dari pasar ikan hingga menjadi tempat wisata modern. Yang ketiga, aktivitas sosial. Pantai Losari adalah tempat favorit bagi warga lokal dan wisata untuk berkumpul, berolahraga, dan menikmati kuliner khas seperti pisang epe dan palu basah. Kemudian yang terakhir, fasilitas dan infrastruktur. Dengan adanya anjungan, masjid terapung, dan berbagai fasilitas lainnya, Pantai Losari menawarkan banyak aspek yang bisa diamati dan dilaporkan. Baik. Ya. Silakan, nak, ditutup saja. Ya. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Sudah ya? Objek yang diamati adalah Pantai Losari yang terletak di mana? Di Makassar, ya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari laporan hasil audit saya. Pantai Losari adalah salah satu ikon wisata Kota Makassar yang menawarkan keindahan alam dan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas rekreasi. Dengan upaya konservasi yang terus dilakukan, diharapkan Pantai Losari dapat terus menjadi destinasi wisata yang lestari dan menarik bagi generasi mendatang. Baik. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami dan sekian presentasi dari hasil diskusi kami mengenai LHO Pantai Losari. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Iya. Iya, kumpul. Kelompok 1 mempresentasikan dengan objek
Pantai Losari. Ya, luar biasa kelompok 1 ya, sudah bisa menuliskan objek Pantai Losari. Iya. Kelompok 2, silakan. Iya, bagaimana? Sudah siap? Iya. Harus semangat ya. Ya, cepat naik. Ya. Tidak usah grogi, tidak usah tegang pada saat presentasi. Ya, santai saja, ya. Ya. Tentukan siapa moderator, pemateri. Siapa moderator? Oke, Mama Halil. Silakan Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Sarwadi. Saya akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu Saya Siti Muhammad. Saya Muhammad Rizky Ramsyah. Oke, Rizky Dirhamsyah. baik. Berikut saya akan memaparkan hasil laporan observasi yang kami kerjakan. Laporan hasil observasi Pantai Tanjung Bira. Pernyataan umum, Pantai Bira adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai ini dikenal dengan posisinya yang halus, air laut yang jernih, dan pemandangan yang memukau. Diiringi oleh pohon kelapa dan tebing yang dramatis. Pantai Bira menawarkan suasana yang tenang dan alami. Aktivitas yang populer di Pantai Bira meliputi snorkeling, hiking, dan berenang, serta keanekaragaman hayati bawah lautnya yang kaya. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Dengan fasilitas penginapan dan restoran yang tersedia, Pantai Bira menjadi pilihan ideal untuk liburan bagi wisatawan domestik maupun internasional. Meskipun keindahannya menonjol, ada tantangan seperti erosi pantai yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelestariannya. Secara keseluruhan, Pantai Bira merupakan surga tropis yang menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Deskripsi bagian. Pantai Bira memiliki beberapa bagian yang menarik, masing-masing dengan daya tarik tersendiri. 1. Area pasir putih. Bagian ini terkenal dengan pasirnya yang halus dan bersih, ideal untuk berjemur dan bersantai. Suasana tenang membuatnya sempurna untuk relaksasi. 2. Spot snorkeling dan diving. Terletak di barat pantai, area ini memiliki terumbu karang yang indah dan beragam biota laut. Banyak pengunjung datang untuk menikmati keindahan bawah lautnya. 3. Pusat aktivitas. Silakan dulu nak di cepat. Ya. Di bagian tengah pantai terdapat fasilitas seperti penyewaan peralatan air, restoran, dan kafe. Ini adalah tempat yang ramai di mana wisatawan dapat menikmati kuliner lokal dan suasana pantai. Deskripsi manfaat. Pantai Bira memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan, masyarakat lokal maupun pengunjung. Berikut adalah beberapa manfaat utama. 1. Sumber pendapatan ekonomi. Pantai Bira menarik wisatawan yang mendukung industri pariwisata lokal. 2. Konservasi lingkungan. Keberadaan wisatawan yang peduli pada keindahan alam mendorong upaya pelestarian lingkungan dan terumbu karang, penting untuk ekosistem laut. 3. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Melalui kegiatan snorkeling dan diving, pengunjung mendapatkan pemahaman lebih tentang ekosistem laut yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. 4. Interaksi budaya. Pantai Bira juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, memungkinkan pertukaran budaya antara pengunjung dan masyarakat lokal. 5. Rekreasi dan kesehatan. Menyediakan ruang untuk aktivitas rekreasi seperti berenang dan berjemur, yang baik untuk kesehatan mental dan fisik. Dengan berbagai manfaat ini, Pantai Bira tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat sekitar. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, Andika. Kenalkan, nama saya Andika Putra Pratama dari kelompok 1 yang bertanya, sebutkan keanekaragaman hayati yang berada di Pantai Bira.
Iya. Bagaimana kelompok 2? Sebutkan saja nak yang terdapat di Pantai Bira. Apa-apa saja yang terdapat di sana. Silakan dijawab saja nak. Ya. Silakan dijawab. Keanekaragaman hayati, area pasir putih, terumbu karang, dan Silakan. pemandangan. Ya, itu saja ya. Bagaimana? Andika? Ya. Silakan tutup saja. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu mengenai Pantai Bira adalah bahwa tempat ini merupakan destinasi wilayah wisata yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan pasir putih, air laut yang jernih, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Selain menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, Pantai Bira juga Silakan tutup saya. Tutup saya, silakan tutup saja. Ya. Silakan ditutup saja, ya. Bagaimana? Ya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Iya. Kelompok 3, bagaimana? Ya. Singkat saja materinya ya. Nggak usah jelaskan lama-lama ya. Ya, silakan naik. Singkat saja materinya ya, singkat ya. Nggak usah lama-lama ya. Waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat sore. Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan membawa laporan hasil observasi wisata Taman Nasional Bantimurung di Maros. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Batari Cahyandito. Oke. Saya Yorino Bakiri Nisarbal dan Muhammad Mubin Fatirullah. Oke, silakan dipresentasikan. baik. Pernyataan umum akan dibawakan oleh Pertanyaan umum, Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu pilihan destinasi wisata alam di Sulawesi Selatan yang menarik untuk dikunjungi. Destinasi wisata ini terletak di Jalan Poros Maros, Bone, KM12, Kalabirang, Kecamatan Bantimurung. Suara benar sampai ke form ya. Ya. Taman Nasional Bantimurung memiliki sejumlah daya tarik yang sayang untuk dilewatkan. Wisata alam Taman Nasional Bantimurung tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, kawasan wisata ini juga menjadi tujuan wisatawan asing berkat keindahan alam yang sangat memukau. Lanjut saja. Ya. selanjutnya deskripsi bagian yang Iya. dibacakan oleh ketua. Salah satu pesona yang menjadi daya tarik Taman Nasional Bantimurung adalah keberadaan air terjun. Singkat saja nak, ya. Air terjun di Bantimurung memiliki ketinggian mencapai 15 meter. Aliran air yang sejuk, jernih, dan sangat segar membuat siapa saja betah bermain-main di aliran air terjun ini. Iya. Baik, saya akan membacakan deskripsi manfaatnya. Selain tempat wisata umum, wisata Bantimurung juga dikelola dengan sistem zonasi yang dimaksudkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian budaya, dan pariwisata. Nah, kesimpulannya, wisata Bantimurung sudah menjadi salah satu tempat wisata primadona di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Tempat wisata yang ada di tempat wisata alam Bantimurung diantaranya adalah Goldie, Helena Sky Ride, Museum Kupu-Kupu Bantimurung, Bantimurung Water Park, Air Terjun Bantimurung, wisata Honein, dan Danau Yasintir. Iya. Silakan nak dibuka sesi pertanyaan. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi mohon jangan dipanjang-lebarkan. Iya, silakan. Silakan. Iya. Ya, Tiara. Ya. Kami persilakan Ananda Tiara dari kelompok
Taman Nasional tersebut dinamakan Taman Nasional Wisata Bantimurung. Oke. Langsung saja dijawab. Bagaimana? Menjawab pertanyaan Anand dan Tiara secara langsung. Jadi, wisata Bantimurung berasal dari bahasa Bugis yang diambil dari Benti artinya aliran air, sedangkan Marum adalah berbunyi gemuruh. Jika digabungkan adalah aliran air yang berbunyi Iya. gemuruh. Berikan aplaus ya. Silakan ditutup nak. Ayo tutup. Iya. 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 Sekian dari pertanyaan kami. Mohon maaf apabila adanya kesalahan ucapan atau informasi yang kami bawakan. Karena kesempurnaan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 3 mempresentasikan objek Bantimurung yang terletak di mana? Di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros, salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi. Iya. Dan kelompok 3 memaparkan presentasinya terkait objek Bantimurung ya. Ya. Kelompok 4 bagaimana? Sudah siap? Siap. Silakan naik. Ya. Singkat saja ya materinya ya. 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 Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Humair terus sudah tampil ya. Nggak usah tampil sebentar nah ya. Nggak usah tampil ya. Nggak usah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Tidak usah sebentar tampil ya. Nggak usah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ridho Syafari'ir dan adapun anggota saya. Nama saya Zakia Naswa. Nama saya Orasin Tabarjan Kakek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafari. Langsung saja kami akan membacakan hasil Diskusi. kelompok kami. Iya, terkait materi Benteng Rotterdam ya. Ya, silakan. Saya akan membacakan deskripsi dari Benteng Rotterdam. Deskripsi umum ya. Iya. Ya, silakan. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Daeng Matandre Karaeng Tumpah Risi Kalonna. Langsung saja nak, singkat saja ya materinya ya. Saya akan Iya. membacakan deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian. Dengarkan ya. Temboknya Kelompok lain. tebal dengan ukuran hampir 2 meter, berwarna hitam, dan menjulang setinggi hampir 5 meter. Gerbang utamanya yang melengkung memberi kesan megah dan berbentuk penyu. Sebuah papan nama terpahat pada bagian atas gerbang dan bertuliskan Port Rotterdam dan juga memiliki patung Sultan Hasanuddin dengan kuda. Ya, langsung ya deskripsi manfaat. Ya. Ya, silakan. Deskripsi manfaat dari objek Benteng Rotterdam. Fungsi manfaatnya yaitu bukti kebesaran kerajaan Goa dalam mengelola perdagangan dengan bangsa asing, sekaligus berfungsi sebagai pertahanan kota Makassar dan berfungsi juga untuk dapat memahami sejarah-sejarah peninggalan yang ada di Benteng Rotterdam. Oke, silakan dibuka sesi pertanyaan. Ya. Silakan Andini. Kapan dibangunnya Benteng Rotterdam dan siapa membangunnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Daeng Matandre Karaeng Tumpah Siri Kalonna. Oke. Silakan bagaimana?
Silakan nak ditutup saja dulu. Ya. Ya. Sesi. Iya. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan kesimpulan. Benteng Port Rotterdam menjadi salah satu tempat bersejarah bagi masyarakat Makassar. Hal ini dikarenakan benteng tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Goa Talo. Anda akan merasakan suasana seperti sedang berada di Eropa karena nuansa arsitektur. Oke. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah SWT. Kata Beri aplaus dulu untuk kelompok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan dulu, Nak. Iya. Ibu sudah menyaksikan kalian mempresentasikan apa yang menjadi objek yang kalian amati. Kelompok 1 objek Pantai Losari, ya. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Sudah bisa menentukan struktur dan bahkan sudah bisa menulis objek yang dia amati, objek Pantai Losari, ya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok. Iya. Kemudian kelompok 2, Ibu juga sudah menyaksikan pemaparan dari kelompok 2 tentang objek Pantai Bira yang terletak di Kabupaten Bulukumba, ya. Kalian menentukan secara kelompok, strukturnya ada 3 ya. Yang pertama, definisi umum, deskripsi bagian dan manfaat yang menjadi objek wisata di Pantai Bira. Jadi bukan hanya menentukan struktur per kelompok, tapi sudah mampu menulis laporan hasil observasi terkait objek pantai. Iya. Kemudian kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 Ibu sudah menyaksikan tadi, kalian memaparkan hasil pemaparan kalian tentang objek wisata primadona yang ada di Bantimurung, Kabupaten Maros, ya. Iya. Kelompok 3 sudah menentukan struktur daripada teks LHO. Ya, betul. Yang pertama, definisi umum tentang objek Bantimurung. Yang kedua, apa yang menjadi bagian-bagian di siapa yang pernah ke Bantimurung? Saya. Di sana ada beberapa wisata tempat bagian-bagian apa sana? Ada air terjun, betul? Ya, ada air terjun, ada beberapa penginapan ketika kita ke sana berekreasi ya. Betul ya? Jadi kelompok 3 sudah mampu menulis atau menentukan struktur daripada objek wisata primadona Bantimurung, ya. Kelompok 4, ya. Ibu juga sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 4, ya, yang berobjek Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam terletak di mana? Di Makassar tempatnya ya, di Jalan Ujung Pandang, betul, ya. Memaparkan dari segi strukturnya ada 3. Apa yang menjadi definisi umum tentang Benteng Rotterdam? Kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Apa yang menjadi kalian amati itu sudah mampu menulis teks laporan hasil observasi terkait objek yang Ibu berikan, ya. Ada Pantai Losari, ya. Jadi mari kita tepuk tangan untuk kita semua ya. 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 Ya, kalian sudah mampu secara kelompok menulis teks laporan hasil observasi ya. Betul ya? Jadi itulah acuan kalian ketika mengamati objek, harus betul-betul kita amati dengan baik ya. Pantai Losari, ya, Bantimurung, Rotterdam dan Pantai Bira Bulukumba ya. Baik anakku sekalian, dari kelompok kalian ada yang memberikan refleksi tentang hari ini pembelajaran? Ada refleksi? Ya, silakan. Silakan, Nak. Cara mengajarnya bikin materi mudah dipahami dan terasa menyenangkan. Serta dosennya juga cukup interaktif dengan kami sesungguhnya sehingga kami dapat mengetahui struktur dan bisa menulis teks laporan hasil observasi. Iya, berikan dulu aplaus untuk
Zakia Rino telah memberikan refleksi mewakili kalian-kalian ya. Kalian. Rino memberikan refleksi untuk hari ini bahwa pembelajaran hari ini mudah kalian paham betul? Iya betul. Iya betul ya? Ya, caranya Ibu memberikan materi ya. Dan ini Ibu akan jadikan acuan atau evaluasi selanjutnya untuk kedepannya untuk bisa lebih bersemangat mengajar ya. Terima kasih Zakia memberikan Ibu refleksi ya. Baik, anakku sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Senang semua? Iya, senang itu hanya orang-orang yang tersenyum. Bagaimana? Kalau kalian tersenyum berarti senang dengan apa yang Ibu berikan hari ini. Kalau kalian bosan berarti kalian tidak menghargai apa yang Ibu, tapi kalian luar biasa menampilkan yang terbaik. Mari kita tepuk tangan untuk semua dulu. Iya. 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 Kalian sudah memberikan objek ya, menulis objek apa yang kalian amati. Jadi sudah mampu menulis teks laporan hasil observasi. Baik anakku sekalian, sebelum Ibu tutup, ya, minggu depan masih ada materi LHO, ya betul. Pekan depan masih berlanjut dengan teks laporan hasil observasi, ya. Pekan depan insya Allah kalau kita panjang umur kita akan membahas materi LHO ya, laporan hasil observasi, yaitu menginstruksi atau mengkreasikan laporan hasil observasi. Jadi nanti pekan depan insya Allah kalau kita diberikan waktu panjang umur ya, kita akan keluar mengamati satu objek ya. Jadi kalian tadi secara kelompok tampil memaparkan objeknya, tapi pekan depan Ibu akan berikan waktu kalian untuk jalan-jalan keluar untuk mengamati suatu objek ya. Nanti kita tentukan harinya. Jadi kalian akan mengamati objek ya. Jadi semua per individu nanti ya. Ya? Iya. Baik anakku sekalian, apa yang kita pelajari hari ini semoga kalian semua bisa memahami dengan benar ya. Bukan hanya daripada saat Ibu menjelaskan materi, memberikan tayangan video, Ibu harap kalian semua betul-betul mengamati, memahami objek yang kalian amati, ya? Ya? Gitu ya? Iya. Baik anakku sekalian, untuk hari ini materinya teks LHO menulis selesai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalian sudah mampu menuliskan struktur ya, menentukan struktur laporan LHO ya. Yang pertama strukturnya apa nak? Pernyataan umum ya. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga manfaat atau kesimpulan. Jadi kalian sudah bisa memahami apa yang kalian amati ya, betul? Ya, dari Pantai Losari, kemudian Pantai Bira, Pantai Bantimurung, kemudian Benteng Rotterdam. Ya, bagaimana? Ya, baik anakku sekalian. Karena kalian memberikan Ibu mewakili dari refleksi dari Zakia, bagaimana kemudian kita harus betul-betul semangat ya, semangat mengikuti mata pelajaran ya. Kalian luar biasa menampilkan materi kalian, kemudian kalian begitu semangat memberikan presentasi kalian ya, betul ya? Iya, betul. Ya, kalian sudah mampu menentukan struktur, bukan hanya menentukan tapi kalian sudah mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan objek yang Ibu berikan ya. Baik anakku sekalian, baik, perhatikan sebuah kata-kata motivasi untuk hari ini ya, perhatikan. Ada yang bisa bantu Ibu? Bantu bacakan di atas. Ada? Silakan Ridho. Ya. Iya. Kata motivasi untuk hari ini. Orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemurahan,
melainkan dibentuk melalui air mata dan tantangan. Berikan dulu aplaus untuk Ridho. Ya, perhatikan. Orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan, melainkan dibentuk melalui air mata dan tantangan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, orang hebat. Ya, orang hebat itu tidak dibentuk dari kenyamanan atau kesenangan atau kemudahan, melainkan dibentuk dengan penuh air mata dan tantangan untuk melakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalian hari ini memberikan yang terbaik untuk ibu sesuai dengan pembelajaran. Tujuannya kalian sudah mampu menentukan struktur, bukan hanya menentukan struktur, tapi sudah mampu menulis secara berkelompok objek yang kalian amati. Betul tidak? Ya, perhatikan nak. Orang hebat itu bukan dibentuk dari kenyamanan, betul. Bersedih-sedihlah kemudian. Ya. Bersedihlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tepuk tangan untuk dulu Tiara. Ya. Iya. Tidak ada kesuksesan tanpa namanya kenyamanan. Semua dilalui dengan air mata, tantangan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa mempunyai mimpi tidak? Punya. Apa mimpi kalian ke depannya? Untuk bisa membahagiakan kedua orang tua selagi masih hidup. Kalau tidak ada berarti kita mendoakan, ya, mendoakan bagaimana kemudian bisa diberikan tempat di sisinya yang baik. Bisa ya? Ya. Jadi kita harus betul-betul semangat dalam menjalani hidup untuk bisa menggapai sebuah cita-cita bangsa. Ya. Kalian di sini luar biasa. 10C menampilkan presentasi, memberikan yang terbaik untuk hari ini. Ya, karena kalian punya usaha, punya mimpi untuk kedepannya bagaimana. Ya, ya, bisa dipahami nak? Bisa. Iya. Baik. Cukup sekian untuk hari ini ya. Ya, cukup? Sudah? Ada yang bisa tanyakan sebelum ibu tutup? Ada? Ada? Ingat tak? Kita harus betul-betul bersemangat dalam belajar. Ya, ingat orang tua, kita harus bahagiakan selagi dia masih hidup. Harus belajar, harus mengejar mimpi, itu yang terbaik untuk kalian semua. Dan hari ini kalian menampilkan yang luar biasa, memberikan semangat yang luar biasa untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, betul? Ya, jadi ibu harap kalian tetap semangat, tetap bisa memberikan yang terbaik hari-hari ke depan, dan bisa lebih interaktif dalam belajar. Ya, baik. Cukup sekian? Ya? Ketua kelas? Silakan dipimpin doa anak. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, kalian sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini ya. Jadi tetap semangat, tetap memberikan hal-hal yang baik untuk stik ke depannya. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.